Wacana ini tidak muncul dari pengumuman resmi, melainkan dari pola yang mulai terbaca. Dalam beberapa bulan terakhir, pembahasan mengenai potensi kehadiran dua pembalap Indonesia di level tertinggi balap motor dunia mulai menguat. Narasi yang dikenal sebagai duo merah putih ini mengacu pada kemungkinan dua nama berada dalam jalur yang sama menuju MotoGP pada periode yang berdekatan. Meski belum ada pernyataan formal dari tim manapun, arah pembinaan dan timing karir kedua pembalap tersebut membuat wacana ini terus dibicarakan. Sebagai reporter, penting menempatkan isu ini secara proporsional. Dunia balap profesional jarang dibangun dari satu keputusan instan. Biasanya, peluang seperti ini muncul dari kombinasi performa, usia, kesiapan mental, serta kebutuhan tim terhadap regenerasi pembalap. Indonesia, sebagai pasar besar MotoGP, juga memberi nilai tambah secara komersial, meski faktor ini tidak pernah berdiri sendiri. Yang menarik, narasi ini tidak berdiri di ruang kosong. Ia lahir dari perjalanan satu pembalap yang sudah lebih dulu menapaki kejuaraan dunia, dan satu nama lain yang mulai menunjukkan arah serupa. Dari sinilah cerita duo merah putih mulai mendapatkan bentuk. Dan untuk memahami arah ini, kita perlu melihat siapa yang lebih dulu membuka jalur tersebut. Tidak semua pembalap Indonesia sampai ke panggung dunia melalui jalur yang sama. Nama Mario Aji sudah lama dikenal dalam lingkungan balap internasional sebagai pembalap yang tumbuh lewat proses bertahap. Karirnya tidak dibangun dari lonjakan hasil sesaat, melainkan konsistensi dan adaptasi yang terus dievaluasi dari musim ke musim. Pendekatan ini membuatnya bertahan di lingkungan kompetitif yang menuntut stabilitas. Mario kerap disebut sebagai representasi jalur realistis pembalap Indonesia menuju level tertinggi. Ia menghadapi tantangan yang sama seperti pembalap lain, persaingan ketat, tekanan hasil, serta kebutuhan untuk terus berkembang secara teknis. Namun, yang membedakannya adalah kemampuannya bertahan dalam sistem tersebut. Dalam konteks narasi duo merah putih, Mario dipandang sebagai pembuka jalan. Bukan karena statusnya sebagai simbol, melainkan karena keberadaannya membuktikan bahwa pembalap Indonesia dapat bertahan dan berkembang di kejuaraan dunia. Ini menjadi referensi penting bagi pembalap generasi berikutnya. Dan perhatian kini mulai tertuju pada satu nama yang disebut sebagai penerus jalur tersebut. Nama ini belum diumumkan ke MotoGP, tetapi mulai sering disebut dalam diskusi pengamat. Veda Ega Pratama muncul sebagai salah satu pembalap muda Indonesia yang dinilai memiliki arah pembinaan jelas. Performa kompetitif di level junior, usia yang masih sangat ideal, serta keterlibatan dalam struktur pembinaan internasional membuatnya mulai diperhatikan lebih luas. Sebagai reporter, perlu ditegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai langkahnya ke MotoGP. Namun, dunia balap sering membaca masa depan dari pola, bukan dari pernyataan resmi semata. Veda dipandang sebagai bagian dari generasi lanjutan, bukan pengganti instan. Dalam banyak kasus, pabrikan dan tim besar menyiapkan pembalap muda jauh sebelum mereka benar-benar dibutuhkan. Proses ini mencakup penilaian teknis, kesiapan mental, dan kemampuan beradaptasi dengan tekanan. Fakta bahwa nama Veda mulai disebut dalam konteks kejuaraan dunia menunjukkan bahwa ia berada di jalur yang diperhitungkan. Apakah jalur ini akan berujung ke MotoGP masih bergantung pada banyak faktor, termasuk konsistensi performa dan keputusan tim. Transisi, lalu mengapa satu tahun tertentu terus muncul dalam pembahasan ini? Dalam balap dunia, timing seringkali sama pentingnya dengan bakat. Tahun 2026 kerap disebut sebagai fase transisi besar dalam MotoGP. Siklus kontrak, regenerasi pembalap, serta perubahan strategi tim membuat periode ini dipandang sebagai momen terbukanya peluang baru. Dalam situasi seperti ini, tim biasanya mulai melirik pembalap muda yang telah dipersiapkan sejak beberapa musim sebelumnya. Dari sudut pandang industri, pembalap Asia semakin memiliki nilai strategis. Namun, nilai tersebut tetap harus dibarengi kesiapan teknis. Inilah mengapa nama Mario dan Veda kerap disebut bersamaan dalam konteks waktu, bukan dalam konteks persaingan langsung. Sebagai catatan jurnalistik, menyebut 2026 bukan berarti memastikan apa yang akan terjadi. Ini lebih mencerminkan fase perencanaan jangka menengah yang umum dilakukan tim MotoGP. Transisi. Dari sinilah narasi duo merah putih mendapatkan daya tarik tersendiri. Dua pembalap satu negara selalu menarik perhatian, tetapi juga membawa resiko. Narasi duo merah putih memiliki daya tarik kuat, baik bagi publik maupun industri. Bagi penggemar, ini soal representasi dan kebanggaan. Bagi MotoGP, ini adalah cerita yang mudah dipahami dan dipasarkan.
Namun, narasi semacam ini juga berpotensi menciptakan tekanan berlebih pada pembalap. Dalam dunia balap, ekspektasi publik yang terlalu cepat sering menjadi tantangan tersendiri. Pembalap muda membutuhkan ruang untuk berkembang, bukan beban simbolik yang terlalu besar. Oleh karena itu, tim biasanya berusaha menjaga fokus pembalap tetap pada proses, bukan pada narasi eksternal. Sebagai reporter, penting menekankan bahwa duo merah putih adalah kemungkinan, bukan tuntutan. Keberhasilan satu pembalap tidak otomatis menjamin keberhasilan yang lain. Transisi. Maka bagaimana seharusnya narasi ini dipahami? Cerita ini bukan tentang kepastian, melainkan tentang arah yang mulai terlihat. Duo merah putih di MotoGP 2026 belum bisa disebut sebagai kenyataan, tetapi juga tidak sepenuhnya spekulatif tanpa dasar. Arah pembinaan, keberadaan pembalap Indonesia di kejuaraan dunia, serta timing industri menunjukkan bahwa sesuatu sedang dibangun secara bertahap. Mario Aji telah membuka jalur dan menunjukkan bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan di sistem balap dunia. Veda Ega Pratama muncul sebagai nama yang berpotensi mengikuti jalur tersebut dengan proses yang masih berjalan. Sebagai reporter, kesimpulan paling tepat adalah melihat ini sebagai fase perkembangan, bukan target mutlak. Apakah kedua nama ini benar-benar akan bertemu di level tertinggi? Jawabannya akan ditentukan oleh konsistensi, keputusan tim, dan kesiapan masing-masing pembalap. Untuk saat ini, yang jelas, perhatian terhadap masa depan balap Indonesia tidak lagi bertumpu pada satu nama, melainkan pada satu generasi. Kehadiran Mario Aji di kejuaraan dunia telah lebih dulu membuka ruang pembuktian bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan dalam sistem yang sangat kompetitif, disiplin, dan menuntut konsistensi tinggi. Jalur yang ia tempuh menunjukkan bahwa proses panjang, meski tidak selalu disertai sorotan besar, tetap memiliki nilai strategis. Di sisi lain, munculnya nama Veda Ega Pratama menandai fase berikutnya. Bukan sebagai pengganti dan bukan pula sebagai pembanding langsung, melainkan sebagai representasi generasi lanjutan yang sedang dibentuk. Arah pembinaannya, usia yang masih sangat muda, serta keterlibatan dalam sistem kompetisi internasional membuatnya mulai diperhitungkan dalam diskusi jangka menengah. Namun, penting dicatat bahwa potensi dan kepastian adalah dua hal yang sangat berbeda dalam dunia balap profesional. Jika ditarik ke belakang, narasi tentang dua merah putih di MotoGP 2026 sebenarnya bukan cerita tentang dua nama semata. Ini adalah gambaran tentang perubahan arah, tentang bagaimana balap motor Indonesia mulai dilihat dalam konteks yang lebih serius di tingkat dunia. Kehadiran Mario Aji di kejuaraan dunia telah lebih dulu membuka ruang pembuktian bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan dalam sistem yang sangat kompetitif, disiplin, dan menuntut konsistensi tinggi. Jalur yang ia tempuh menunjukkan bahwa proses panjang, meski tidak selalu disertai sorotan besar, tetap memiliki nilai strategis. Di sisi lain, munculnya nama Veda Ega Pratama menandai fase berikutnya. Bukan sebagai pengganti, dan bukan pula sebagai pembanding langsung, melainkan sebagai representasi generasi lanjutan yang sedang dibentuk. Arah pembinaannya, usia yang masih sangat muda, serta keterlibatan dalam sistem kompetisi internasional membuatnya mulai diperhitungkan dalam diskusi jangka menengah.